Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan mempelajari ilmu ekonomi teknik. Sebabnya depresiasi dan pengaruh pajak pada analisis ekonomi teknik. Sumbernya buku ekonomi teknik karya Inyoman Pujawan loh. Yang pertama kita akan membahas tentang depresiasi. Apa sih depresiasi? Depresiasi bukan depresi. Depresiasi artinya sebuah penurunan nilai pada properti atau aset yang disebabkan oleh waktu dan cara pemakaian. Depresiasi dipengaruhi beberapa faktor loh, diantaranya pertama, kerusakan akibat cara pemakaian properti tersebut. Yang kedua, produksi yang berlebihan. Yang ketiga, penurunan kebutuhan produksi. Yang keempat, properti usang akibat perkembangan teknologi. Yang kelima, adanya inovasi dari fasilitas baru yang lebih murah dan aman. Untuk menghitung depresiasi, kita harus memiliki beberapa komponen. Yang pertama, nilai awal. Nilai awal merupakan harga awal suatu properti yang terdiri dari harga beli, ongkos kirim, instalasi, dan ongkos lainnya. Nilai awal ini juga disebut sebagai modal. Yang kedua, umur ekonomis. Umur ekonomis yaitu perkiraan sampai mana properti tersebut dapat berkontribusi sebelum mengenai aus atau rusak. Yang ketiga, nilai sisa. Nilai sisa adalah perkiraan nilai aset pada akhir umum depresiasinya. Untuk menghitung depresiasi, kita dapat menggunakan metode garis lurus, di mana metode ini didasarkan atas asumsi bahwa berkurangnya nilai aset secara linear terhadap umur dari aset tersebut. Metode ini cukup sederhana. Besar depresiasi tiap tahun metode ini dihitung berdasarkan DT sama dengan P kurang S per N, di mana DT ialah besar depresi tahun ke T, P nilai awal aset, S nilai sisa aset, dan N umur pakai aset dihitung dalam tahun. Adapun contoh kasusnya ialah sebagai berikut. Misalkan sebuah perusahaan membeli alat transportasi dengan harga 38 juta rupiah dan biaya pengiriman serta uji coba besarnya ialah 1 juta rupiah. Masa pakai ekonomis dari alat ini adalah 6 tahun dengan perkiraan nilai sisa seharga 3 juta rupiah. Gunakanlah metode depresiasi garis lurus untuk menghitung A. Nilai awal dari alat tersebut, B. Besarnya depresiasi tiap tahun, C. Nilai buku alat tersebut pada akhir tahun kedua dan akhir tahun kelima, D. Buat tabel jadwal depresiasi dan nilai buku selama masa pajaknya. Yuk kita jawab. Nah, soal yang pertama, nilai awal. Harga beli dari transportasinya 38 juta. Biaya pengiriman serta uji cobanya 1 juta. Ditotalkan menjadi 39 juta. So, jawaban soal yang pertama 39 juta ya. Soal yang kedua, besar depresi tiap tahun. Kita gunain rumus tadi. DT sama dengan P kurang S per N, di mana P-nya 39 juta, S-nya 3 juta, dan N-nya 6 tahun. Dimasukkan ke rumus menjadi 39 juta dikurang 3 juta dibagi 6 tahun. Hasilnya 6 juta rupiah. Untuk soal yang ketiga, pertanyaannya nilai buku pada akhir tahun kedua dan akhir tahun kelima. Rumusnya BV T sama dengan P dikurang T dikali DT, di mana BV itu merupakan nilai buku, P nilai awal, T ialah tahun, dan D depresiasi. Untuk tahun kedua didapati BV2 sama dengan 39 juta dikurang 2 dikali 6 juta menghasilkan 27 juta. Nah, untuk tahun kelima 39 juta dikurang 5 dikali 6 juta sama dengan 9 juta. Soal yang terakhir ialah tentang tabel jadwal depresiasi. Di sini kita harus mengurutkan dari akhir tahun ke-0 hingga ke-6. Kemudian depresiasi tiap akhir tahunnya. Lalu kita input nilai buku yang telah kita cari menggunakan rumus seperti soal sebelumnya. Jadi deh tabelnya kayak digambar. Selain metode garis lurus, kita juga dapat menggunakan metode jumlah digit tahun atau SOYD,
di mana metode ini menerapkan pepatah berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian, yang mana pada tahun-tahun awal depresiasinya lebih besar dan semakin kecil untuk periode tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa metode SOYD membebankan depresiasi lebih cepat daripada metode garis lurus. Secara matematis dituliskan sebagai berikut. DT sama dengan sisa umur aset per SOYD dikali ongkos awal dikurang nilai sisa. Selanjutnya kita juga dapat menggunakan metode keseimbangan menurun. Sama halnya dengan metode jumlah digit tahun atau SOYD, di sini kita juga mementingkan percepatan depresiasi pada tahun-tahun awal dan secara progresif menurun pada tahun-tahun berikutnya. Hanya saja perbedaannya, metode ini dapat dipakai jika umur asetnya telah lebih dari 3 tahun. Untuk menghitung depresiasinya, kita dapat menggunakan rumus DT sama dengan D dikali BV T kurang 1, di mana D sama dengan tingkat depresiasi yang ditetapkan, BV ke T kurang 1 ialah nilai buku aset pada akhir tahun sebelumnya, T kurang 1. Kemudian terdapat metode depresiasi sinking fund, yang mana asumsi dasar metode ini ialah penurunan nilai aset semakin cepat dari suatu waktu ke waktu berikutnya. Dengan kata lain, besarnya depresiasi akan lebih kecil pada tahun-tahun awal, sehingga metode ini merupakan kebalikan dari metode jumlah digit tahun dan metode keseimbangan menurun, yang mana jika ditinjau dari sudut pandang perusahaan, hal ini tidak menguntungkan dikarenakan beban pajak yang ditangguhkan. Alasan inilah yang membuat perusahaan jarang menggunakan metode ini. Yang terakhir ialah metode depresiasi unit produksi, yang mana besarnya depresiasi ini berfokuskan pada penyetaraan sama rata untuk setiap satuan output produksi dari aset tersebut, dengan tidak memperhitungkan berapa lama output tersebut dicapai. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. DT sama dengan UT per U, di mana DT ialah depresiasi tahun ke T, UT ialah jumlah unit produk dari aset selama tahun ke T, kemudian U ialah total unit produksi dari aset tersebut selama masa pakainya. Kita lanjut ke sebab berikutnya yuk, yaitu pengaruh pajak pada analisis ekonomi teknik. Nah, di sini kita memiliki beberapa definisi. Yang pertama, pendapatan kotor atau gross income, yang merupakan jumlah semua pendapatan baik yang berasal dari penjualan maupun pendapatan bunga selama periode akuntansi. Yang kedua, pengeluaran atau expense, ialah ongkos yang harus ditanggung ketika terjadinya transaksi bisnis, termasuk diantara pengeluaran bunga atas pinjaman modal dan pengeluaran lainnya. Yang ketiga, pendapatan terkena pajak, taxable income, yaitu pendapatan yang akan dikenakan pajak pendapatan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Yang keempat, pendapatan kapital atau capital gain, ialah suatu pendapatan yang diperoleh apabila harga jual dari sesuatu aset melebihi harga belinya. Yang kelima, kerugian kapital, capital loss, terjadi apabila harga jual suatu aset berkurang dari nilai bukunya. Yang keenam, recaptured depletion, adalah apabila suatu aset yang terdepresiasi terjual dengan harga yang lebih tinggi dari nilai bukunya pada saat itu dan termasuk pada pendapatan yang terkena pajak, bukan kapital. Perhitungan dasar perpajakan. Yang pertama ialah pendapatan terkena pajak. Rumusnya TI sama dengan GI dikurang E dikurang D, di mana TI ialah pendapatan terkena pajak, GI gross income pendapatan kotor, E expense pengeluaran, D depresiasi. Yang kedua, besar pajak. P sama dengan TI dikali T, di mana P merupakan besar pajak, TI pendapatan terkena pajak, dan T ialah tingkat pajak yang dikenakan pada TI. Contoh kasus. Pada tahun 1994, PT ABCD memiliki pendapatan kotor sebesar 5,5 miliar rupiah dengan total pengeluaran dan depresiasi untuk tahun tersebut ialah 3,7 miliar rupiah. Berapakah pajak pendapatan yang harus dibayar oleh perusahaan bila pada interval TI tersebut tingkat pajak yang dikenakan adalah 45%? Yuk kita jawab.
Besar pendapatan terkena pajak ialah rumusnya TI sama dengan GI dikurang E dikurang D, di mana GI pada kasus ini ialah 5,5 miliar dan E sama D-nya dijadikan 1 yaitu 3,7 miliar, sehingga 5,5 miliar dikurang 3,7 miliar menghasilkan 1,8 miliar. Maka pajak yang harus dibayarkan ialah 1,8 miliar dikali 45%. Rumusnya yang tadi, TI dikali T, sehingga 1,8 miliar dikali 45% hasilnya 810 juta. Materi selanjutnya ialah efek pajak pada model depresiasi yang berbeda. Pemilihan model depresiasi akan mempengaruhi besarnya nilai present worth pajak dan besarnya pendapatan yang terkena pajak. Misalkan tingkat pajak yang dikenakan konstan, pendapatan kotor tahunan perusahaan lebih besar atau sama dengan depresiasi tahunannya, dan nilai sisa diharapkan tidak berubah, maka besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan akan tetap sama, walaupun metode depresiasinya berbeda. Namun, metode depresiasi yang berbeda akan membuat nilai present worth dari pajak yang akan dibayar akan semakin rendah apabila metode depresiasi yang digunakan semakin cepat menurunkan nilai dari aset yang didepresiasi. Secara matematis kita bisa menghitungnya loh dengan rumus TI sama dengan BTCF dikurang D. BTCF merupakan aliran kas sebelum pajak. Jika kita mengetahui aliran kas sebelum pajak, otomatis kita juga bisa menghitung aliran kas setelah pajak. Rumusnya ATCF sama dengan BTCF dikurang P, yang mana ATCF adalah aliran kas setelah pajak dan P adalah besarnya pajak pada periode yang bersangkutan. Kita lanjutkan ke efek terakhir, yaitu efek pendapatan kapital pada pajak. Seperti yang telah dijelaskan pada definisi awal, pendapatan kapital ialah selisih antara harga jual dengan nilai buku suatu aset pada saat aset tersebut dijual. Contohnya, apabila aset dijual setelah setahun dari saat pembeliannya, maka pendapatan kapital dikenakan pajak lebih rendah dari pendapatan lain yang diperoleh perusahaan. Akan tetapi, pada saat terjadi inflasi, maka harga jual suatu aset biasanya meningkat. Namun nilai buku dari aset tersebut tidak bisa disesuaikan dengan terjadinya inflasi. Dengan demikian, umumnya saat terjadi inflasi, penjualan suatu aset akan menghasilkan pendapatan kapital loh. Untuk menghitung perhitungan pajak pendapatan kapital, kita memerlukan beberapa notasi, di antaranya BVT, nilai buku suatu aset pada akhir tahun ke-T, SPT, harga jual aset pada akhir tahun ke-T, CGT, pendapatan kapital yang diperoleh pada saat aset dijual pada tahun ke-T, TC, tingkat pajak yang dikenakan pada pendapatan kapital, PC, bukan private chat, tapi besarnya pajak dari pendapatan kapital. Dari notasi tersebut didapati hubungan sebagai berikut, CGT sama dengan SPT dikurang BVT. Untuk rumus pajak pendapatan kapital, kita dapat menghitungnya dengan PC sama dengan TC dikali CGT atau TC sama dikali SPT dikurang BVT. Contoh kasus, sebuah traktor memiliki harga 60 juta rupiah dengan umur 7 tahun dan nilai sisa 4 juta rupiah. Dengan menggunakan metode depresiasi garis lurus, maka nilai buku traktor tersebut pada akhir tahun ketiga adalah 36 juta rupiah. Misalkan traktor tadi dijual seharga 40 juta rupiah pada akhir tahun ketiga dan pendapatan kapital dikenakan pajak dengan tingkat 28%. Berapakah pajak dari pendapatan kapital tersebut? B. Bila traktor tadi tetap dipakai dan baru dijual di akhir tahun ke-7 dengan harga 10 juta rupiah, berapakah pajak pendapatan kapital yang dikenakan? Yuk kita jawab yuk soal-soalnya. Soal yang pertama, pendapatan kapital yang diperoleh apabila traktor tersebut dijual pada akhir tahun ketiga. Kita masukin aja deh rumusnya. CGT sama dengan SPT dikurang BVT, yaitu 40 juta dikurang 36 juta. Hasilnya 4 juta rupiah. Untuk soal yang kedua, menanyakan besar pajak pendapatan kapital yang dikenakan apabila traktor tersebut baru dijual pada akhir tahun ke-7. Rumusnya, PC sama dengan TC dikali CG, yaitu 0,28 dikali 4 juta rupiah. Hasilnya 1,680 juta rupiah. Tidak terasa sudah di ujung video. Materi-materinya sudah disampaikan. Semoga semuanya mengerti ya.
Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk beri like dan komen. Terima kasih semuanya.